Pak Juan, bisa diceritakan kaitan dengan pengadilan pagi ini Mas Eka? Baik, selamat pagi semua. Ya, pagi ini kami selesai mengikuti sidang ya, gugatan PMH perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang pertama tergugat 1 Yohanes Rosanai, tergugat 2 Polsek Ame atau Polres Ngada, yang ketiga Kejaksaan Negeri Ngada. Dalam kasus ini ya, agenda sidang siang ini sesuai jadwal agenda pembuktian ya. Tadi sudah kita lakukan, baik itu bukti surat dan juga bukti berupa pemeriksaan saksi. Saksi kita hadirkan untuk menerangkan terkait fokusnya adalah ya kepada kerugian yang dialami oleh penggugat selama menjalani proses hukum. Jadi perlu diketahui bahwa penggugat ini penggugat 1 ya sebagai tokoh adat Bapak Yakobus, Ibu Imeni ya sebagai penggugat 2 ya, sebagai penggugat 2 dan Bapak Venesius ya sebagai penggugat 3. Ya, perlu diketahui mengapa ini mungkin ada yang belum mengetahui masalah ini sebenarnya ya seperti apa mungkin ya supaya jelas bahwa sebelumnya ya klien kami ya Ibu Imena Goti ini menjadi korban pemerkosaan ya, menjadi korban pemerkosaan. Lalu pada saat proses dia mendapat keadilan, dia melaporkan kejadian tersebut di Polsek ya. Namun laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan saksi ya, tidak cukup bukti. Nah, dalam perjalanan untuk mencari keadilan sekali lagi Ibu Emanda Goti ya dia menghadapi proses itu. Justru dia dilapor balik ya, dia dilapor balik terkait pencemaran nama baik ya, penghinaan yang dilakukan pada saat keku. Jadi mengapa keku itu dilakukan ya? Alasan adalah karena mereka ingin mencari keadilan, karena melalui jalur kepolisian ya, sesuai dengan disediakan negara tidak bisa mereka tempuh, mereka rasa sedih kecewa, lalu kembalilah kepada hukum adat Ngada Bejara yang sudah ada sejak zaman dahulu melalui keku ya. Keku dilakukan untuk supaya kejadian-kejadian ini tidak diulangi lagi, lalu pelaku mengakui. Dan kalaupun pelaku tidak mengakui, ya dia bisa ya membalas ada juga, bukan membalas dengan melaporkan korban pemerkosaan bahkan suaminya juga dan tokoh ada dijadikan tersangka sehingga terkesan ada dugaan untuk menutup-nutupi kasus ini begitu. Nah, lalu sebagai warga negara yang baik ya, walaupun klien kami diproses walaupun di luar dari perkara pokok sebenarnya, kami sejak awal kami mendampingi dengan tulus, dengan siap membantu. Artinya kami mengawal proses tersebut, mulai dari kepolisian sampai ke kejaksaan dan bahkan sampai ke persidangan. Ya. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bejara ya menyatakan terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP tentang penghinaan ya, dan sebagai terbukti apa yang melakukan Kiko sebagai tindak pidana penghinaan. Namun sebagai kuasa hukum kami terus berjuang dan berusaha ya, kami melakukan upaya hukum banding sebagaimana di ketentuan hukum, dan ternyata puji Tuhan ya di tingkat banding akhirnya klien kami ya dalam bahasa ini menanglah ya. Jadi mereka dikatakan dinyatakan tidak terbukti melakukan bersalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di tingkat banding mengakui bahwa keku itu adalah hukum adat yang mesti dihormati dan dilestarikan gitu. Namun setelah perkara ini selesai ya mereka bebas, bukan berarti masalah selesai. Sebagai warga negara ya, kami tidak tinggal diam, kami melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, dan kemarin sudah agenda sudah banyak, mulai dari pembahasan gugatan, mediasi, pembahasan gugatan, jawab menjawab. Ya walaupun kita karena kemarin secara online yang ekot, ya tidak bisa diketahui oleh publik, kami mau sampaikan juga bahwa gugatan kami itu fokus pada kerugian. Karena selama dia menjalani proses hukum, tentunya ada biaya dia naik ojek, makan minum, lepas pekerjaan, itu dia ke pengadilan, ke polisi, dia tidak pakai jalan kaki ya, semua pakai biaya. Itu yang kita gugat terkait kerugian. Gitu. Jadi kita fokusnya kepada kerugian. Namun sayang ya, dalam jawaban yang sudah lewat ini, kita menilai bahwa ya tergugat 1 seolah-olah bahwa dia memaksakan dia tetap mengikuti proses hukum, sudahlah tidak masalah. Lalu tergugat 2 pihak polisian seolah mereka sudah melaksanakan ketentuan hukum dengan baik ya, dengan KUHP dan lain-lain. Tergugat 3 juga sama, kejaksaan sudah melakukan penelitian bahkan sampai ke penuntutan dan juga dakwaan dan sampai ke penuntutan. Ya kami pikir mereka tetap berdalih bahwa sudah melakukan ketentuan hukum baik. Jadi bagi kami ya, kami tidak bermaksud menghina institusi kepolisian, kejaksaan ataupun masyarakat sebagai
pelapor awal korban tadi, kami sini hanya menghargai proses hukum dan kami berpendapat semua jawaban-jawaban disampaikan oleh tergugat itu adalah jawaban sampah ya. Mohon maaf kami katakan sampah. Karena alasannya apa? Karena jawabannya itu semua ada pada putusan banding ya. Klien kami sudah dinyatakan bebas. Artinya semua dilakukan oleh penggugat memberikan tuduhan palsu, kami anggap itu laporan palsu. Dan yang kedua, apa yang dilakukan oleh oleh tergugat dua di polisian ya melakukan menetapkan tersangka lain-lain, kami anggap itu juga sudah bertentangan dengan hukum ya, salah menerapkan hukum. Jadi kami anggap itu, makanya kami anggap sampah. Terus termasuk kejaksaan juga salah membuat dakwaan dan tidak sesuai dengan fakta hukumnya sebenarnya, karena mereka tidak memahami hukum adat ngada. Jadi sekali lagi, seperti ya silakan. Bisa diuraikan tergugat satu Oh, baik. Tergugat satu sejak awal itu disampaikan Yohanes Osanai ya, yang awalnya adalah kita diduga kuat sebagai pelaku pemerkosaan. Yang kedua Polsek AME atau Polres Ngada ya, karena melakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang ketiga Kejaksaan Negeri Ngada melakukan penelitian dan juga termasuk penuntutan gitu. Terus selanjutnya, terus sejauh mana proses hari ini? Hari ini agendanya sudah masuk ke pembuktian ya. Kita sudah masuk, termasuk juga bukti suara dan juga pemeriksaan saksi. Saksi kita hari ini sekali lagi kita hadirkan fokus kepada kerugian dialami oleh penggugat ya, para penggugat yang sebelumnya jadi korban pemerkosaan ya. Jadi sedih sekali ya, termasuk ini suaminya ya, suaminya dulu ya juga ikut dijadikan tersangka dan terdakwa. Nah, juga tokoh adat yang hanya melakukan tugasnya sebagai tokoh adat untuk melakukan ikut dijadikan tersangka dan terdakwa juga. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi dalam perkara ini jelas ya, kami sebagai kuasa hukum sini bukan bentuk perlawanan kami terhadap institusi, bela kecintaan kami supaya ke depan tidak ada lagi ya ibu imeda lain jadi korban ya, jadi korban dalam perkara ini. Tidak ada lagi oknum-oknum ya penegak hukum yang salah menggunakan pasal atau penerapan atau bisa dikategorikan sebagai tindakan semena-mena. Jadi seperti itu. Nah, jadi tapi saya ingin dijelaskan lagi Ibu ya terkait masalah ini. Memang secara hukum memang terkait korban pemerkosaan itu tidak boleh ditujukan mukanya. Tapi ingat, dalam kasus ini beda konteks. Ini gugatan masalah perdata. Memang walaupun sebenarnya masih ditutup muka sesuai aturan, tapi saya sebagai pengacara memang saya agak melawan sebuah aturan. Kalau saya merasa itu perlu kita tunjukkan. Artinya begini, lebih baik menurut Ibu Ime, lebih baik saya malu muka saya dilihat sebagai korban pemerkosaan, tapi ternyata tidak diproses dan saat ini saya sudah menang, bebas, ya, daripada saya menunjukkan muka. Jadi artinya klien kami dia lebih malu kalau penegakan hukum Indonesia ini tidak benar. Dia lebih malu daripada muka dia ditunjuk ya sebagai korban pemerkosaan. Itu saja. Harapannya? Ya, harapan saya ke depan ya kami ya tentunya semua perkara kita ikuti prosedur. Ya tentunya majelis hakim akan menilai lah ya terkait fokus pada kerugian. Kan tidak mungkin para penggugat ini dia pergi waktu dijadikan terdakwa tersangka menjalani proses hukum tidak mungkin dia pakai sulap. Saya ke pejabat tiba-tiba di pejabat atau tiba-tiba di tidak semuanya pasti biaya termasuk operasional jasa pengacara juga kan tahu sendiri kan pengacara kan dibayar kan nggak ada yang gratis di Indonesia saat ini kan gitu. Nah, jadi kita apalagi dengan masalah-masalah kriminalisasi seperti ini kan begitu. Nah, Cukup. cukup ya. Baik. Nah. Oke di ini lanjutkan lagi. Maka ini ada tambahan lagi oleh rekan saya. Dan Pak Venansius. Jadi sebagai seorang pengacara ya, yang seorang perempuan, seorang ini yang berada di Kabupaten Ngada, saya sangat mengharapkan supaya jangan terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini salah satunya Ibu Email yang saya dampingi dari awal waktu dilaporkan korban pemerkosaan. Sebagai seorang perempuan kita mengharapkan stop sudah kekerasan terhadap perempuan dan anak dan itu sangat merugikan. Yang menjadi persoalan adalah kenapa pokok perkara ini tidak dinaikkan hanya karena kekurangan bukti. Jadi ini yang menjadi hambatan bagi dan menjadi pelajaran buat kita semua khususnya masyarakat Ngada. Apabila khususnya mama-mama, perempuan-perempuan dan anak-anak, apabila terjadi tindakan pemerkosaan, jangan langsung lapor ke ketua adat RT, langsung ke kantor polisi, buat laporan sehingga segera divisum. Itu mungkin menjadi pelajaran, menjadi masukan dan menjadi himbauan kepada masyarakat Ngada khususnya untuk kaum perempuan dan anak sehingga tidak terjadi lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya pemerkosaan terhadap yang diduga ya tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan khususnya Ibu Email Goti. Mungkin dari Ibu Email mungkin bisa menyampaikan.
Terima kasih dari saya ini. Karena saya dari kasus ini sebagai korban pemerkosaan. Di pertengahan jalan lapor lagi saya ini. Saya jadi sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Nah, syukur puji Tuhan, saya didampingi oleh kuasa hukum. Karena saya tidak ada apa-apa, karena kuasa hukum ini tidak punya peduli dengan saya. Sampai sekarang kami sudah jadi tersangka, mana dihukum kami dengan saya punya suami 4 bulan. Bapak Kobus ini 2 bulan harus di penjara, harus dikurung. Karena dengan kami punya kuasa hukum ini mungkin peduli dengan kami, perhatian dengan kami, maka dibanding maka kami menang, tidak dibebas, maka kami dibebaskan dari. Terima kasih. Sekarang kami tuntut kerugian, bukan kami minta ini sesuai dengan ini keputusan dari pengadilan tinggi Kupang. Terima kasih. Di tanggapan tunggu Pak, jangan dulu. Ini kita butuh punya tanggapan dari suaminya, ya. Suami Ibu Imel. Terima kasih. Saya suami dari Imel. Perkara ini sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun dengan ini. Tinggal tanggal 21 ini pas 3 tahun. 23 Januari. 21 Januari. Memang keadaan kami sudah seperti ini sudah. Kami ini tidak ada apa-apa. Karena kami tidak ada apa-apa supaya orang berbuat itu karena orang punya ini punya harta apa sehingga posisi kami benar jadi kami salah. Ini adat istiadat orang berjalan pela fai karena kain itu ibu suka itu om ambil sudah. Eja kandung saya sepupu kandung sampai eja sepupu. Sudah ke fokus ke perkara aja, ya. Jadi sekarang kami sekarang lakukan ini hari Tentukan kerugian. Tuntutan kerugian ini nih bukan kami punya kemauan, itu ada keputusan dari sana, badan tinggi. Terima kasih. Bebas. Biaya perkara itu materi dan ini materi. Ya, terima kasih. Oke, sekian saja. Ya, sekali lagi kami di sini bukan pengacara konten atau pengacara pansos. Memang setiap kami apa yang kami lakukan perlu kami berikan edukasi pada masyarakat, ya, baik melalui konten kami di TikTok, Laki, Facebook dan YouTube, dan juga pasti tentunya oleh teman media. Jadi supaya kita memberikan pencerdasan kepada masyarakat, ya, edukasi yang baik sehingga masyarakat itu tidak gagal paham, ya. Jangan ada pihak-pihak yang tidak paham hukum tapi bertindak di media seolah komentar dan lain-lain seolah lebih paham hukum. Dan saya perlu jelaskan juga Bapak, sejak awal kasus ini setelah kami mendampingi ibu ini, kami dihujat habis-habisan. Kami dihujat. Seolah kami ini pengacara yang macam-macam negatif gitu. Nah, seolah ada ahli hukum yang diutus Tuhan yang paling tahu tentang hukum, lalu kami dihujat habis-habisan, tapi kami tetap sabar, ya, tetap berjuang dan akhirnya bisa membantu dan ini bukti. Jadi begitu, ya. Jadi saat ini kami sekali lagi kami tegaskan, saat ini kami sedang menggugat pihak masyarakat sebagai korban awal tadi, penggugat sama bilang pihak yang membuat pengaduan palsu, termasuk juga kepolisian, kejaksaan yang ada institusi negara, ya, itu adalah kecintaan kami, ya, terhadap institusi negara kepada Indonesia supaya dapat lebih baik, ya. Bahkan termasuk saat ini sampai tegaskan lagi, ya, ada netizen, ya, yang menyampaikan bahwa saya takut TNI selama ini saya menghilang kabur ke Jawa, ya, tidak. Karena ada gugatan, kami sedang melakukan gugatan di Kupang, ya, menggugat institusi TNI, pejabat TNI. Itu karena saat ini saya datang untuk membantu, ya, menangani perkara di Jawa, ya. Bukan saya menghilang, ya, meninggalkan Kupang, menghilang. Kantor saya